Banyak orang mengira bahwa semakin sering ikut perkumpulan, semakin baik untuk mengisi masa tua. Namun, kenyataannya tidak semua perkumpulan bermanfaat. Ada jenis-jenis kelompok yang justru bisa membuat hidup lansia lebih tertekan, keuangan terkuras, bahkan merenggut kebahagiaan. Penasaran apa saja jenis perkumpulan yang sebaiknya dihindari setelah usia 60 tahun? Simak sampai akhir agar tidak salah langkah. Halo sahabat lansia, apa kabar hari ini? Boleh tulis di kolom komentar, asal kota yang menonton dari mana. Saya doakan yang sudah subscribe selalu diberi kesehatan, umur panjang, dan rezeki yang berkah. Semoga nasihat sederhana ini bisa menjadi pengingat agar masa tua tetap bahagia. Memasuki usia 60 tahun ke atas adalah sebuah pencapaian besar dalam hidup. Banyak orang di usia ini sudah melewati berbagai fase. Masa muda yang penuh semangat, masa kerja yang sibuk, hingga masa membesarkan anak-anak yang kini mungkin sudah dewasa dan berkeluarga. Setelah semua perjuangan panjang itu, wajar bila lansia ingin menghabiskan waktunya dengan tenang, santai, dan penuh kebahagiaan. Namun, justru di masa inilah godaan untuk mengisi waktu dengan berbagai aktivitas dan perkumpulan semakin banyak. Mengapa lansia harus selektif dalam bergaul? Jawabannya sederhana. Karena waktu, tenaga, dan kesehatan di usia senja sudah tidak sama dengan dulu. Jika saat muda kita masih kuat begadang, ikut kegiatan hingga larut malam, atau bepergian jauh tanpa masalah, maka di usia 60 tahun ke atas tubuh membutuhkan perhatian lebih. Kegiatan yang tampak sepele sekalipun bisa membuat stamina cepat terkuras, apalagi jika dilakukan berulang-ulang. Selain itu, kehidupan sosial juga berubah. Tidak semua perkumpulan memberi energi positif. Ada kelompok yang memberi semangat, dukungan, dan manfaat nyata. Namun ada pula yang justru membawa beban, baik secara fisik, mental, maupun finansial. Lansia yang kurang selektif dalam memilih teman berkumpul bisa saja terjebak dalam aktivitas yang hanya menghabiskan waktu tanpa makna, bahkan kadang menimbulkan penyesalan. Selektif bukan berarti menutup diri atau hidup menyendiri. Justru sebaliknya, lansia tetap perlu berinteraksi agar tidak kesepian. Karena kesepian bisa berdampak buruk pada kesehatan mental maupun fisik. Namun, yang harus diingat adalah kualitas pergaulan jauh lebih penting dibanding kuantitas. Tidak masalah punya lingkaran pertemanan yang kecil, asalkan sehat, saling mendukung, dan membawa ketenangan hati. Dengan bijak memilih perkumpulan, lansia bisa memastikan bahwa sisa waktu hidup dihabiskan dengan cara yang benar-benar bermanfaat. Entah itu untuk mendekatkan diri pada Tuhan, menambah wawasan, menjaga kesehatan, ataupun sekadar menikmati kebersamaan yang penuh makna bersama orang-orang yang tulus. Karena pada akhirnya, kebahagiaan di usia senja tidak diukur dari seberapa banyak kita berkumpul, tetapi seberapa bermakna setiap pertemuan itu bagi hidup kita. Banyak orang beranggapan bahwa ketika usia sudah tua, saatnya membalas masa muda yang penuh kerja keras dengan bersenang-senang. Tidak salah memang untuk mencari hiburan, karena hati yang gembira adalah obat terbaik bagi tubuh. Namun, yang perlu diwaspadai adalah ketika hiburan berubah menjadi gaya hidup yang berlebihan. Terutama dalam bentuk perkumpulan yang kegiatannya hanya berfokus pada pesta, jalan-jalan mewah, atau sekadar ajang pamer kesenangan. Bagi lansia, perkumpulan semacam ini seringkali lebih banyak membawa dampak buruk daripada manfaat. Pertama, dari sisi fisik. Acara hura-hura biasanya berlangsung lama, kadang hingga larut malam, melibatkan makanan yang kurang sehat, serta aktivitas yang menguras tenaga. Bagi tubuh yang sudah menua, kebiasaan ini bisa mempercepat datangnya penyakit, seperti tekanan darah tinggi, kolesterol, atau kelelahan yang sulit pulih. Kedua, dari sisi keuangan. Tidak jarang, kelompok hura-hura menuntut biaya besar, baik untuk iuran acara, pakaian, transportasi, maupun konsumsi. Padahal, di usia 60 tahun ke atas, sumber penghasilan seringkali sudah berkurang. Menghabiskan dana untuk hal yang tidak terlalu penting bisa membuat keuangan terkuras dan menyulitkan diri sendiri di kemudian hari. Ketiga, dari sisi batin. Perkumpulan semacam ini kadang lebih menonjolkan gengsi daripada kebersamaan. Ada yang merasa minder karena tidak mampu mengikuti gaya hidup teman-temannya. Ada juga yang terbawa arus untuk memaksakan diri agar tidak kalah. Akibatnya, bukan kebahagiaan yang didapat,
tetapi justru rasa tertekan. Menghibur diri sah-sah saja. Bahkan dianjurkan agar pikiran tetap segar. Namun, lansia harus bisa membedakan antara hiburan sehat dengan hura-hura yang berlebihan. Hiburan sehat biasanya sederhana, tidak memaksakan, dan bisa dinikmati bersama dengan ketenangan hati. Misalnya, jalan-jalan ringan ke taman, rekreasi bersama keluarga, atau ikut kegiatan sosial yang menyenangkan. Sedangkan hura-hura berlebihan seringkali meninggalkan penyesalan setelahnya, baik karena lelah, boros, maupun kehilangan waktu berharga. Oleh sebab itu, setelah usia 60 tahun, sebaiknya hindari perkumpulan yang hanya mengejar kesenangan duniawi semata. Pilihlah hiburan yang menenangkan, tidak melelahkan, dan bisa memberi energi positif bagi tubuh serta jiwa. Dengan begitu, hidup akan tetap terasa ringan, bahagia, sekaligus penuh makna. Salah satu hal yang sering muncul di usia senja adalah kecenderungan untuk mengisi waktu dengan berkumpul dan berbincang. Hal ini sebenarnya baik, karena interaksi sosial bisa mengurangi rasa kesepian dan membuat pikiran tetap aktif. Namun, masalah muncul ketika obrolan yang terjadi tidak lagi sehat, melainkan berubah menjadi gosip, menghakimi orang lain, atau membicarakan hal-hal negatif yang tidak ada manfaatnya. Perkumpulan gosip biasanya diawali dengan percakapan ringan, kabar tentang tetangga, keluarga, atau orang yang dikenal. Awalnya tampak sepele, bahkan terasa menghibur. Tapi perlahan, obrolan ini bisa berubah menjadi kebiasaan buruk yang berbahaya. Mengapa demikian? Karena gosip hampir selalu dipenuhi dengan prasangka, dugaan, dan cerita yang belum tentu benar. Akibatnya, hati menjadi kotor, pikiran dipenuhi prasangka, dan hubungan sosial bisa rusak. Bagi lansia, kebiasaan seperti ini justru sangat berisiko. Pertama, gosip membuat hati gelisah. Semakin sering membicarakan keburukan orang lain, semakin sulit bagi hati untuk merasa tenang. Padahal, ketenangan adalah kebutuhan utama di usia senja. Kedua, gosip bisa membuat hubungan dengan orang sekitar menjadi renggang. Apa yang kita bicarakan bisa sampai ke telinga orang lain, lalu menimbulkan kesalahpahaman dan permusuhan. Bukankah lebih indah jika hari-hari tua diisi dengan silaturahmi yang harmonis, bukan pertengkaran? Selain gosip, perkumpulan yang penuh dengan pikiran negatif juga perlu dihindari. Ada kelompok yang setiap kali berkumpul hanya membicarakan kesulitan hidup, mengeluh tentang keadaan, atau merasa iri terhadap pencapaian orang lain. Jika lansia terlalu sering berada di lingkungan seperti ini, perlahan rasa syukur bisa hilang. Padahal, kunci kebahagiaan di usia tua adalah menerima keadaan dengan ikhlas dan mensyukuri setiap nikmat yang masih dimiliki. Perlu diingat, semakin sering kita melibatkan diri dalam obrolan negatif, semakin besar pula pengaruhnya pada pikiran dan emosi. Sebaliknya, jika kita memilih perkumpulan yang sehat, misalnya berbincang tentang pengalaman hidup, berbagi nasihat, atau sekadar saling menyemangati, hati akan terasa lebih ringan dan pikiran lebih positif. Oleh karena itu, setelah usia 60 tahun, penting untuk menjauhi kelompok yang gemar bergosip atau menyebarkan energi negatif. Lebih baik memilih lingkungan yang bisa menguatkan iman, menambah pengetahuan, dan membawa ketenangan. Ingat, waktu yang tersisa seharusnya dipakai untuk hal-hal yang bermanfaat, bukan dihabiskan untuk membicarakan keburukan orang lain. Di banyak daerah, khususnya di kalangan masyarakat kita, sudah biasa ada berbagai macam kelompok sosial. Ada arisan, perkumpulan warga, organisasi sosial, hingga komunitas hobi. Semua terlihat menarik, karena bisa mempererat hubungan, menambah teman, bahkan memberi hiburan. Namun, tidak semua kelompok itu sehat bagi lansia. Salah satu yang perlu diwaspadai adalah perkumpulan yang menuntut iuran atau biaya besar secara rutin. Bagi lansia yang sudah berusia 60 tahun ke atas, sumber pendapatan biasanya sudah berkurang. Banyak yang hanya mengandalkan pensiunan, tabungan, atau bahkan kiriman anak. Artinya, keuangan di usia ini cenderung lebih terbatas. Jika ikut dalam perkumpulan yang setiap bulan meminta iuran besar, atau sering mengadakan acara yang membutuhkan dana tambahan, maka kondisi ini bisa menjadi beban berat. Seringkali, lansia merasa sungkan untuk menolak. Ada rasa tidak enak hati kalau harus keluar dari kelompok,
takut dikucilkan, atau dianggap tidak mampu. Padahal, memaksakan diri untuk tetap bertahan justru bisa berbahaya. Keuangan yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan pokok, seperti kesehatan, makanan bergizi, atau biaya rumah tangga, malah habis untuk iuran perkumpulan. Alhasil, lansia bisa mengalami tekanan finansial yang berujung pada stres. Bukan hanya itu, beban iuran berat juga bisa merusak hubungan keluarga. Bayangkan, jika seorang lansia sampai harus meminta uang tambahan pada anak hanya untuk memenuhi iuran perkumpulan, bukankah itu bisa menimbulkan masalah? Anak bisa merasa terbebani, sementara orang tua merasa tidak enak hati. Akhirnya, yang muncul bukan kebahagiaan, melainkan konflik yang tidak perlu. Di sisi lain, tidak semua perkumpulan yang ada menuntut biaya besar. Banyak juga komunitas sederhana yang justru penuh manfaat. Misalnya, kelompok senam lansia di taman, perkumpulan pengajian tanpa iuran, atau komunitas sosial kecil yang hanya sesekali mengadakan kegiatan gotong royong. Jenis kelompok seperti ini lebih sehat, karena tidak memberatkan anggota secara finansial dan tetap memberikan rasa kebersamaan. Jadi, bagi lansia, penting sekali untuk bijak memilih lingkungan. Jangan sampai pertemanan yang seharusnya memberi ketenangan justru berubah menjadi beban. Ingat, masa tua adalah waktu untuk menikmati hidup dengan ringan, bukan untuk dipusingkan oleh iuran yang menguras tabungan. Tidak ada salahnya menolak secara halus jika memang suatu perkumpulan terasa terlalu membebani. Pilihlah komunitas yang sesuai kemampuan, sederhana, tetapi memberi manfaat besar bagi kebahagiaan di usia senja. Setelah memahami jenis-jenis perkumpulan yang sebaiknya dihindari, kini saatnya kita melihat ke arah yang lebih positif. Kelompok atau komunitas seperti apa yang sebaiknya dipilih oleh lansia. Usia 60 tahun ke atas adalah fase emas untuk memetik hasil dari perjuangan panjang hidup. Karena itu, setiap kegiatan dan lingkungan yang dipilih sebaiknya benar-benar mendukung kesehatan, kebahagiaan, dan ketenangan batin. Salah satu perkumpulan yang paling bermanfaat adalah kelompok keagamaan. Misalnya, pengajian, doa bersama, atau kelompok belajar kitab suci. Melibatkan diri dalam kegiatan ini membuat hati lebih tenang, jiwa lebih dekat dengan Sang Pencipta, dan tentu memberi bekal spiritual yang sangat penting di usia senja. Selain itu, suasana kebersamaan dalam perkumpulan keagamaan biasanya lebih tulus, penuh nasihat, dan mengajarkan kebaikan. Selain itu, ada pula perkumpulan yang berfokus pada kesehatan. Misalnya, komunitas senam lansia, jalan pagi bersama, atau kelompok yoga ringan. Aktivitas fisik yang teratur bisa menjaga tubuh tetap bugar, melatih sendi agar tidak kaku, sekaligus mempererat ikatan sosial dengan sesama anggota. Tidak perlu kegiatan yang berat atau mahal, justru yang sederhana tetapi konsisten akan lebih bermanfaat. Ada juga kelompok sosial yang memiliki misi menolong sesama, seperti kegiatan amal, gotong royong, atau perkumpulan yang rutin menjenguk tetangga yang sakit. Kegiatan seperti ini tidak hanya menumbuhkan empati, tetapi juga membuat lansia merasa masih berguna bagi orang lain. Rasa berguna ini penting sekali, karena banyak lansia merasa kesepian atau tidak lagi dianggap berperan. Dengan ikut kegiatan sosial, hati terasa lebih bahagia dan harga diri tetap terjaga. Bagi yang suka belajar, bergabung dengan perkumpulan hobi atau kelompok belajar juga sangat positif. Misalnya, klub membaca, kelompok berkebun, komunitas menjahit, atau bahkan kelas seni sederhana. Aktivitas ini menjaga otak tetap aktif, mencegah pikun, sekaligus memberi kebanggaan karena bisa terus berkarya. Yang terpenting, pilihlah perkumpulan yang sesuai dengan minat dan kemampuan diri. Jangan sampai merasa terpaksa atau terbebani. Ingat, kebahagiaan lansia bukan terletak pada seberapa banyak kegiatan yang diikuti, tetapi pada seberapa besar manfaat yang dirasakan. Dengan bergabung di komunitas yang tepat, hidup terasa lebih seimbang, tubuh sehat, hati damai, pikiran jernih, dan hubungan sosial tetap hangat. Dengan demikian, masa tua tidak lagi dipenuhi rasa cemas atau bosan, melainkan menjadi waktu yang indah untuk menikmati hasil kerja keras, mendekatkan diri pada Tuhan, serta berbagi kebaikan dengan orang lain. Di usia 60 tahun ke atas, seseorang tidak lagi dituntut untuk mengejar prestasi duniawi sebagaimana saat masih muda.
Masa ini lebih tepat disebut sebagai waktu untuk menikmati hasil dari kerja keras, menjaga kesehatan, dan menenangkan jiwa. Namun, semua itu tidak akan tercapai tanpa lingkungan yang tepat. Karena itulah, bijak dalam menentukan lingkungan menjadi kunci utama agar hari-hari tua bisa dijalani dengan bahagia. Lingkungan yang baik akan menjadi sumber energi positif. Misalnya, berkumpul dengan orang-orang yang suka berbagi pengalaman, saling menyemangati, dan mengingatkan dalam kebaikan. Lingkungan seperti ini membuat hati damai, tidak ada tekanan, dan setiap pertemuan terasa menyenangkan. Sebaliknya, jika salah memilih lingkungan, lansia bisa mudah terbawa arus negatif, entah itu hura-hura, gosip, atau tekanan finansial. Salah satu cara bijak dalam memilih lingkungan adalah berani berkata, "tidak," pada ajakan yang dirasa kurang bermanfaat. Tidak perlu merasa bersalah jika menolak ikut kelompok tertentu, sebab hidup bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Justru dengan selektif, lansia bisa menjaga diri dari kelelahan fisik, beban pikiran, maupun masalah keuangan. Ingat, menjaga kesehatan tubuh dan ketenangan hati jauh lebih penting daripada sekadar memenuhi gengsi atau ikut-ikutan. Selain itu, penting juga untuk menyeimbangkan waktu antara pergaulan sosial dengan keluarga. Jangan sampai kegiatan di luar rumah justru mengurangi momen kebersamaan dengan anak, cucu, atau pasangan. Di usia senja, keluarga adalah harta yang paling berharga. Mereka yang memberi dukungan, perhatian, dan kasih sayang tanpa pamrih. Menghabiskan waktu bersama keluarga bisa memberi kebahagiaan yang jauh lebih mendalam dibandingkan dengan ikut perkumpulan yang tidak jelas manfaatnya. Bijak menentukan lingkungan juga berarti memilih komunitas yang mendukung perkembangan spiritual. Semakin bertambah usia, semakin dekat pula kita pada Sang Pencipta. Lingkungan yang penuh doa, zikir, atau kegiatan positif akan membantu lansia menjaga hati tetap lembut dan pikiran selalu mengingat akhirat. Dengan begitu, hidup terasa lebih bermakna, bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga sebagai bekal untuk kehidupan setelah dunia. Kesimpulannya, di usia 60 tahun ke atas, bukan jumlah perkumpulan yang penting, melainkan kualitasnya. Lebih baik memiliki sedikit teman namun membawa ketenangan, daripada banyak kelompok namun membuat hati resah. Dengan bijak menentukan lingkungan, lansia bisa memastikan bahwa setiap hari yang dijalani penuh syukur, ketenangan, dan kebahagiaan sejati. Sahabat lansia, itulah 3 jenis perkumpulan yang sebaiknya tidak diikuti setelah usia 60 tahun. Semoga kita semua diberi kebijaksanaan untuk memilih lingkungan yang tepat agar hari tua tetap bahagia. Saya doakan untuk yang sudah subscribe. Selalu diberi kesehatan, panjang umur, hati yang tenang, dan rezeki yang berkah.